Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zaki. Di playlist video kali ini kita bakalan lanjutin untuk playlist membuat sebuah aplikasi buat manajemen tugas. Di sebelumnya kita udah coba pakai SP Admin 2 untuk menjadi template admin kita, dan itu sudah berhasil jalan ya untuk template adminnya. Nah, di video kali ini saya bakalan review dan ngajak kalian ngebahas tentang gimana tutorial cara bikin landing page. Nah, sebenarnya buat landing page-nya sendiri, saya di sini bakal gunain salah satu template yang free ya, yang gratis, yang bisa kita dapatkan dari yang namanya Theme Wagon. Jadi pertama mungkin kita bisa buka dulu nih si Theme Wagonnya. Nah, nah ini dia. Ini adalah em, website Time Wagon ya. Nah, Time Wagon ini dia menyediakan berbagai macam eh, template UI gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai ke sini aja. Nah, walaupun banyak dari template UI di Time Wagon ini dia berbayar ya, tapi ada juga yang gratis. Nah, kelebihannya juga di sini itu dia banyak nih apa kategorinya gitu. Jadi bisa admin dan dashboard sebenarnya ada juga, step 5, material UI, Tailwind CSS, base-nya misalkan mau pakai Tailwind atau pakai Bootstrap itu bisa gitu. Atau untuk e-commerce itu bisa juga. Ini banyak ya. Jadi teman-teman di sini bisa pakai bisa ini apa langsung eh, apa namanya, mungkin kalau mau free teman-teman bisa kayak gini. Nah nih, ini adalah template e-commerce yang dia itu eh, free. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, gitu. Ini bisa langsung kita gunain aja di apa namanya, di website yang bakal kita buat. Nah, kita akan menggunakan landing page-nya dari template yang ada di Kemoagon. Oke, eh, jadi karena yang kita bahas kali ini adalah landing page awal atau welcome page. Jadi kan kita di awal nih udah punya ya di resources view kalian bisa lihat ke web.blade.php. Nah ini sudah saya rubah sebenarnya. Pada di awalnya di web.blade.php ini kita kan masih bawaan dari si Laravel-nya itu, ya kan? Jadi kalau kita nggak masukin apa-apa tuh perintahnya masih yang awal yaitu di landing page atau welcome page itu nanti tampilannya itu welcome page original dari Laravel 12 itu yang tadinya di awal. Nah, hal tersebut akan kita rubah dengan si theme wagon ini teman-teman. Oke, tutorial awalnya adalah teman-teman harus download dulu nih si template yang mau kita gunain ya. Di sini saya bakalan pakai salah satu template gratis ya, yang dia itu khusus buat ini apa namanya, sesuai dengan aplikasi yang manajemen tugas pengen kita buat itu namanya Eno. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke Temogon dan search Eno. Nah ini adalah eh, aplikasinya. Apa sih landing page free-nya gitu. Nah, ini teman-teman bisa live review dulu ya. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, sabar ya. Ada butuh waktu yang cukup lah. Nah, sip. Ini adalah tampilan landing page dari eh, template Eno yang ada di salah satu template yang ada di Wagon yang kan kita pakai gitu. Nah, ini free ya teman-teman. Jadi bisa kalian pakai secara gratis, nggak perlu beli dulu. Ini ada home-nya, ada about, service, portfolio, sim, dropdown, oh, banyak. Di kontrak juga bisa, terus ada get started.
Nanti dia masih balik lagi ke sini. Dan ini juga sudah responsif, teman-teman. Tuh. Jadi emang bener-bener udah enak banget buat dipakai ya. Nah, cara makainya gimana nih? Oke, misalnya kita sudah cocok nih ya sama ini udah bagus banget untuk jadi sebuah landing page dari aplikasi yang bakal kita gunain. Jadi teman-teman bisa kayak gini caranya. Teman-teman balik lagi ke website Temuagon ya. Terus kalian klik template yang kalian pengen download ini. Dan kalian bisa download dulu nih. Nah, ini kalian download, nanti filenya akan berbentuk zip. Nah, saya sudah download, jadi nggak akan saya download lagi. Ini kita download ya, kalau teman-teman belum download, silahkan di-download, dan dia filenya akan berbentuk zip. Nah, caranya sebenarnya sama, ya bisa bilang sama persis ketika kita kemarin menggunakan template SB2, template dari SB Admin 2, benar-benar sama. Jadi teman-teman habis download, tinggal masuk ke folder. Nah, saya naruhnya kan di folder download ya. Pokoknya kalian masuk ke folder di mana dia itu ada. Nah, ini kan ada Eno, zip. Ini adalah setelah kita download, kita dapetnya zip. Itu tinggal kalian klik, di dalamnya ini ada folder. Nah, folder ini tinggal kalian copy, terus kalian keluarin. Gitu. Jadi ya diekstrak lah. Jadi terserah caranya gimana. Setelah kalian ekstrak, kalian kan dapat nih folder. Nah, itu namanya kita rename biar jadi pendek aja, jadi Eno gitu. Nah, setelah kalian udah rename si folder itu, kalian bisa langsung copy. Ini di copy aja. Selesai kalian copy, kalian balik lagi masuk ke VS Code milik kalian. Nah, ini. Oke, biar gampang. Kita tutup dulu ya. Oke. Oke, oke. Oke. Nah, di sini setelah kalian masuk ke VS Code-nya, yang kalian lakukan adalah kalian pergi ke folder public. Setelah itu, kalian paste di folder public. Ingat, pastenya di folder publicnya. Jangan di build atau bahkan misal kalian ngide gitu ya buat apa di dalam SB admin gitu, jangan. Jadi kalian paste foldernya itu di public ya. Setelah kalian paste, nanti dia muncul ini nih, Eno gitu. Nah, ini di dalamnya itu ada dua folder lagi, ada folder asset sama folder form gitu. Terus ada beberapa file index.html, portfolio details, readme, starter page, service detail. Nah, ini pokoknya udah paketannya dia lah. Oke. Setelah itu kalian hanya perlu ambil dari ini, index.html. Nah, ini ada kode banyak. Ini tinggal kalian salin gitu. Tinggal kalian kontrol A, terus kalian kontrol C gitu, kalian salin. Tuh. Nah, itu kode hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah tampilan awal. Tuh. Nih. Tapi saat kalian pertama kali sekalian kok udah kan di Ctrl C, terus kalian Ctrl A Ctrl C, udah kalian copy ini, Ctrl A copy all, semuanya udah kalian copy. Kalian tinggal pergi ke resources, folder resources, terus ke view, ke welcome.blade.php. Ya, tadinya kan ini bawaan dari Laravel udah ya ada welcome page yang original dari Laravel. Itu tinggal kalian hapus aja gitu. Jadi Ctrl A delete gitu. Udah hapus kosong jadi satu landing page yang kosong gitu, putih doang. Nah, setelah itu kalian tinggal paste di sini. Ya, paste yang mana? Yang tadi, yang dari index.html yang ada di dalam folder Eno gitu. Nah, pas kalian paste pertama kali, kalau kalian jalankan di website kalian, di browser kalian, itu belum jadi gitu. Kenapa? Karena CSS-nya dan JavaScript-nya itu belum bisa jalan. Tuh. Nih, kalau kita lihat ya, mana tuh?
Nah, kita akan lakukan perbandingan. Nih, lihat. Kalau kalian masih bentuk kayak gini, bisa anggaplah ini udah di welcome.build.php. Itu pas kalian jalanin, itu dia cuman apa namanya kayak eh ya pokoknya nggak ada UI, nggak ada UI UX ya gitu. Iconnya nggak ada, warnanya nggak ada, animationnya juga nggak jalan gitu. Kenapa? Karena dia yang di welcome.get.php ini itu belum bisa ngebaca si CSS dan JavaScript-nya. Tuh. Karena ada perbedaan peletakan folder dan file. Itu. Kenapa dia nggak jalan? Karena itu tadi ada perbedaan gitu. Kalau yang di sini, yang di original, itu dari aset. Kan di dalam aset nih ada banyak ya. Ada di asetnya ada image, terus ada kita ngambil contoh ini aja nih. Image fashion favison.png. File ini itu ada di dalam folder img. Nah, folder img itu ada di dalam aset gitu. Udah selesai gitu. Kenapa? Karena memang pada asalnya seperti ini gitu. Tapi di sini itu kita masukin dia ke dalam folder eno, yang mana folder eno itu ada di dalam public. Sehingga ketika kita salin di sini dan tidak kita set ulang, tidak kita konfigurasi ulang, maka dia nggak jalan. Karena anggapnya kita yang ini ya, yang ini dulu, itu dia tidak menemukan file img-nya, file dari PNG-nya itu nggak ketemu. Kenapa? Karena kita cuma berhenti sampai di aset gitu. Sedangkan aset itu ada di mana itu tidak dijelaskan oleh kita, sehingga itu nggak bisa ketahuan gitu teman-teman. Nah, caranya biar dia bisa jalan itu teman-teman hanya perlu nambahin di semua CSS-nya ya, kecuali yang ini. Karena kalau yang font ini kan dia HTTPS ya, yang artinya ini dari internet gitu, dari website. Jadi kita nggak otak-atik yang itu. Yang kita otak-atik itu yang semua CSS dan JavaScript yang diambil dari folder lokal gitu teman-teman. Jadi yang kita urusin yang diambil dari folder lokal. Kenapa? Karena urutan foldernya itu sudah kita rubah dengan cara tadi kita itu nge-copy, ngemasukin folder eno ke dalam folder public gitu. Yang mana kita berarti harus mendefinisikan kembali dari folder CSS yang ada gitu. Kayak ini tadi kan di aset itu udah jelas langsung ketahuan karena aset cuma ada di Eno, makanya orang langsung tahu. Tapi sekarang itu nggak ketahuan. Kenapa? Karena aset yang ada di Eno, nah folder Eno-nya sendiri aja itu udah dimasukin ke dalam folder public sehingga kita harus mendefinisikan ulang lagi gitu. Jadi harus kita config lagi. Nah, caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal masukin ke dalam kurung kurawal, dua kurung kurawal, aset gitu ya, terus ditambahin eno. Saya akan contohnya di sini ya. Nah, ini anggaplah saya akan mengembalikan dia, oke, gini aja. Saya akan coba ngebalikin ini, itu jadi kayak awalnya lagi aja. Ini pasti akan langsung error ya, ketika saya ngelakuin hal ini. Gini, oh nggak gitu Wal. Gini. Oh, nah, kalau seperti ini kan seperti settingan awal ya, ini set sama tuh. Aset, vendor, bootstrap gitu. Ini itu kalau kita mau jabarin di sini itu gini. Di public mana public? Nah, ini public, Eno, aset, aset ke vendor ya, vendor, terus ini ke bootstrap, baru ke CSS gitu, baru banyak gitu kan. Nah, ini kalau kayak gini, dia bakalan error pasti. Nih, tuh, lihat berantakan gitu, nggak sesuai lagi. Kenapa? Karena CSS-nya nggak kebaca gitu teman-teman. Caranya biar kebaca gimana? Nih, biar cepat itu gini ya. Tinggal kalian ALT, terus kalian klik nih di mana aja mau yang biar bareng ya. Pas kayak gini. Nah, gitu. Nah, biar kayak gitu tuh pakai ALT dulu caranya. Terus kalian tinggal kurung kurawal dua kali, terus tulis aset. Ini tuh biar dia
benar-benar bisa mendefinisikan dengan baik di mana kayak folder itu kita ambil dari mana gitu, file itu kita ambil dari mana gitu urutannya. Nah, terus ini tinggal kita shift ini kiri, kita cut gitu ya. Nah, terus di sininya kita masukin karena kita nyimpan folder aset di dalam folder eno, maka kita tulis eno. Ini eno slash, jangan lupa slash. Jadi ini bacanya itu di dalam folder eno ada folder aset, lalu di dalam folder aset ada vendor, di dalam folder vendor ada folder bootstrap, di dalam folder bootstrap ada folder CSS, lalu di dalam folder CSS ini adalah file yang kita mainin yaitu bootstrap.min.css gitu. Nah, terus baru gini yang tadi itu kita copy, kita paste maksudnya. Nah, jadi kurung kurawala itu ada di dalam tanda petik duanya ya. Nah, udah selesai. Kalau gini, dia CSS udah kebaca lagi nih. Tinggal kita jalani, ada. Jadi rapi lagi kan, gitu. Kenapa? Karena sekarang itu orangnya udah bisa gitu. Oh, mereka tahu file bootstrap ini itu endingnya ada di folder eno dan itu sudah jelas didefinisikannya dengan apa namanya function asset ini. Itu teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan tuh ya CSS-nya, semua CSS-nya nih. Ingat, yang kita lakukan ini adalah semua CSS dan juga JavaScript yang ada di folder lokal saja. Gitu. Jadi kalau yang kayak fonts ini, dia kan ngambilnya itu bukan dari folder lokal kita, tapi dari website gitu, dari internet. Maka tidak perlu. Karena itu sudah pasti langsung terdefinisikan, gitu teman-teman. Oke, jadi kalau CSS itu biasanya ada di bagian atas ya, di bagian head. Tapi kalau kalian udah ngenalin CSS-nya, itu perlu juga bagian JS-nya, JavaScript. Nah, JavaScript itu pasti ada di bagian bawah gitu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa CSS di atas tapi JavaScript di bawah bang gitu? Kalau CSS itu sebenarnya terserah mau naruh di atas atau di bawah gitu. Cuman biasanya orang-orang naruhnya di atas kalau link CSS. Nah, kalau JavaScript kenapa di bawah? Karena si JavaScript ini secara umum kerjanya itu dia ngebaca semua data-data yang ada di atasnya dia dulu gitu. Jadi habis dibaca baru ntar dijalanin gitu. Kalau dia taruh di atas berarti nggak ada data yang dia baca, artinya dia nggak ngejalanin apa-apa dan itu pasti jadi error. Gitu teman-teman. Buat yang JavaScript gimana bang? Sama aja. Kan JavaScript juga ada di dalam folder aset gitu. Dan jelas folder aset itu ada di dalam folder eno. Nah, caranya juga sama persis kayak tadi. Cuma tinggal tambah kurung kurawal. Jadi masukin mereka di dalam kurung kurawal, di dalam aset gitu ya, di dalam function aset. Terus di depannya tinggal ditambahin eno slash gitu. Jadi di sini sudah apa namanya terdefinisikan bahwa scriptnya JavaScript ini itu ada di folder eno yang di dalam dia itu ada di folder eno yang di dalamnya ada folder aset. Nah, di dalam folder asetnya ada vendor, di dalam folder vendor ini ada bootstrap, di dalam folder bootstrap ini ada JS, JavaScript. Nah, baru di sini itu file JavaScript-nya. Nah, di sini kita tidak akan ngebahas dan menjabarkan CSS dan JavaScript-nya karena kita udah menggunakan template fungsinya biar apa ya biar kita tidak perlu bahas seperti itu jadi kita langsung bisa pakai dan jalanin lalu kita bisa konfigurasi dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, ini yang tadi kita kan ada live preview. Nah, tampilan seperti ini dulu tampilan awal dan terlalu banyak ada home, about, service, portfolio, team, dropdown, kontak, dan get started. Kita tidak perlu membutuhkan sebanyak ini teman-teman. Makanya kalau kalian lihat di tampilan milik saya yang sudah saya edit, itu hanya sedikit. Oh, kan? Sedikit sekali. Nah, dari sini, itu teman-teman tinggal melakukan setting, setup lagi di bagian di welcome.php-nya. Jadi, bagian-bagian yang teman-teman nggak perlu kan tinggal dihilangin aja. Oke, kita akan ngebahas bareng-bareng. Pertama di bagian titelnya. Jelas di awal itu pasti pakainya eno. Kalau kita lihat di sini, index eno bootstrap template. Ini kita ganti. Jadi M tugas beranda. Efeknya apa? Nanti di bagian sini nih. Nah, titelnya itu jadi ya M tugas beranda. Kalau yang di awal itu dia jadi gini. Index eno bootstrap. Itu bagian titel. Kita ganti. Terus yang berikutnya. Kita ganti itu bagian ini nih. Ini itu adalah bagian ini. Nah, ini nih.
Ini saya ubah menjadi M tugas yang tadinya Eno gitu. Lalu ini juga kita ganti jadi hashtag. Kenapa? Biar pas dipencet, misalnya kita ada nah kita pencet ini, dia balik lagi ke atas, gitu teman-teman. Nah, jadi kita ganti M tugas di situ. Terus bagian akhbarnya. Akhbarnya tadinya di sini ada banyak. Nah, pertama yang kita butuhin itu cuman home, lalu ada about, kontak, dan get started. Jadi kita yang service portfolio team dan drop down itu nggak kita pakai. Makanya di sini saya komen gitu. Jadi saya jadiin dia sebuah komen, nggak kepake gitu teman-teman. Terus baru di sini kita sesuaiin ya pakai bahasa Indonesia jadi beranda, tentang kita, kontak, dan login. Setelah itu yang saya lakukan konfigurasi juga di sebelah sini apa namanya? Kalau kita lihat ini ada perbedaan ya. Ini ada watch video, ini saya ilangin watch videonya. Oh, terus diganti juga jadi tulisannya login gitu. Terus di bagian hair section itu yang tadi tuh kan ada banyak banget nih. Kalau kita lihat di sini ya, about service portfolio. Nah, itu kita matiin semua nih. Kita jadiin dia komen, jadi nggak nampak lagi. Terus kita tinggal ngelakuin konfigurasi di bagian about section. Itu kita ubah tadi about us jadi tentang kita gitu kan. Ini juga bisa dirubah terserah sesuai keinginan kalian gitu. Terus kalau kalian lihat ya di about yang di sini itu ada gambar dan juga bisa klik nih ke link YouTube. Tapi saya nggak mau itu. Jadi langsung saya matikan aja. Hingga akhirnya jadinya seperti ini. Nah, gitu. Terus jadi setelah matiin ininya, yang kalian nggak boleh lupa itu di ini nih, call XL12. Ini kalian ganti jadi call XL12. Jadi dia make semua kolomnya ada 12. Kan gitu tuh kan biasanya seperti kita pernah bahas, satu layar itu terbagi menjadi 12 gambar. Sehingga kalau kita kasih 12 gini, nah, itu artinya dia ngambil seluruh layar. Jadi teman-teman, kalau awalnya kan dia cuma setengah layar doang, soalnya bagi dua sama si gambar, gitu. Kan di gambar nih dia ngambil LG 6, berarti di sini dia ngambil LG 6 juga setengah-setengah gitu. Oke, terus di kontak section title juga sama dengan kontaknya ini. Kalian bisa lakukan konfigurasi. Eh, Setelah itu, nah yang pengen saya bahas juga, kalau yang ini kan tinggal dimati-matiin ya, kayak di sini tuh aslinya kalau kalian lihat ada form, mana form, kontak. Nah, di kontak ini ada form. Nah, lihat formnya langsung saya matiin aja. Jadi tinggal ke bagian form dan itu dibikin jadi komen. Setelah itu yang perlu kalian ubah di bagian kontaknya, itu tuh yang bagian ini nih. Nah, nih. Ini itu tadi kan call LG 5. Kenapa? Karena di formnya kita bisa lihat dia pakai call LG 7. Nah, nih lihat call LG 7. Pasti di sini call LG 5 karena dia cuma pakai 5 dari 5/12. 7/12-nya dipakai sama form. Makanya kalau kita lihat sini formnya lebih gede gitu. Tapi kita di sini tidak pakai, kita cuma full dia doang. Jadi kita pakai call X12 gitu, teman-teman. Nah, terus kalau eh, teman-teman lihat di sini ada ini kan bisa kalian ini ya tinggal bawa sendiri gampang sebelah sini. Jadi yang saya bahas itu bagian ini aja nih, yang Google Map-nya. Cara ngubahnya gimana, Bang? Caranya pertama kalian harus masuk dulu nih ke Google. Masuk ke Google Map dulu. Nah, setelah kalian masuk ke Google Maps, ntar kalian pencet, misalnya nih Monas ya, Monas. Kita kita ubah deh, nih Monas. Ini saya mau ngambil lagi nih, Monas Town Square-nya. Itu kalian tinggal pencet share, terus embed a map. Ini paling atas nih ada di copy HTML. Tinggal kalian copy aja. Terus gampangnya kalian taruh sini, taruh atas sini. Copy. Nah, ini sebenarnya kalau yang bawahnya ini, yang lama pengen kalian hapus itu bisa. Cuman kan kalau yang lama udah kita setting. Kalau yang baru ini kan belum kita setting sama sekali. Jadi biar gampang, ini tinggal kita ini aja nih. Ini, sip. Nah, jadi linknya kita salin. Dekat, pindahin ke sini. Buat linknya. Linknya aja yang diambil gitu. Ctrl V, kan udah. Terus iframe yang tadi, yang baru kita hapus. Sisa yang lama aja. Udah terus ini
Kalian balik ke sini, tinggal di refresh, nanti dia udah berubah. Nah, ini udah berubah nih. Gitu. Udah nyesuaiin sama link yang ada di sini. Gitu. Gampang kan teman-teman? Ya, karena tinggal copy paste aja. Oke. Setelah itu di bawah sini kan kalau kita lihat yang ini itu ada ini ya John Orneo Lester dan ini kita nggak perlu hilangin aja hapus. Jadi langsung di bagian sini nih di bagian formnya itu kita komen juga biar dia nggak ada. Terus di bagian footer juga kita komen kecuali yang bagian ini. Nah copyright and home. Makanya kalau kita lihat nah ini bisa kita rubah ya. Misalnya di sini diganti tugas. Jadi kalau kita refresh, copyright yang tugas. Nah, buat bikin copyright ini, itu ada cara sendiri. Itu pakai ini nih. Nah, oh, dia pakainya kayak ginian. Sebenarnya ada cara lain kalau nggak mau pakai kayak gini. Itu pakai apa? Dan kalau nggak salah setahu saya tuh yang gini. Nah, ini itu ntar didefinisikannya jadi kayak gitu. Jadi copyright. Gitu. Oke, yang di bawah sini nggak ada yang dirubah lagi. Dan selesai. Kalian udah berhasil ngebikin jadi sesimpel ini. Yang tadinya ribet kayak gini, banyak yang kita nonaktifin dengan kita jadiin komen, atau kalian boleh delete juga. Tapi alasan saya mau jadiin komen karena misal sewaktu-waktu saya butuh, saya tinggal ngilangin komen aja, tinggal diaktifin lagi. Tapi kalau kalian mau delete, itu boleh. Itu pilihan ada di tangan Anda, teman-teman. Dan ini dia dashboard kita sudah jadi. Dashboard yang kita buat dengan menggunakan template dari Wagon Theme Wagon, itu teman-teman. Jadi sangat simple, sangat mudah pengaplikasiannya, sangat mudah untuk konfigurasinya. Oke, mungkin sekian dulu di episode kali ini. Di episode berikutnya kita akan coba buat lanjutin project kita di tahap yang berikutnya. Mungkin kita bakalan nyambungin loginnya ya di episode berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat ngikutin video-video berikutnya di playlist ini. Dadah!